Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Adalah suatu sukacita Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya dapat kembali berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Amsal yang akan kita bahas pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasal 12 ayatnya yang ke-9. Amsal 12 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Di dalam terjemahan lain saya bacakan dua terjemahan yang ada. Dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan, lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Dalam terjemahan versi mudah dibaca dikatakan, lebih baik menjadi orang biasa seperti hamba daripada menjadi pegawai yang tampaknya penting tanpa makanan yang cukup. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Amsal pada kesempatan ini mengajarkan dan mengingatkan kepada kita betapa penting kita menjaga hidup kita, ya. Jujur terhadap diri sendiri. Jangan menipu, jangan berbohong tentang keberadaan diri kita sendiri. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ayat ini mau mengajarkan atau ayat ini mengacu kepada orang yang berlagak, orang yang meninggikan diri dan mengaku memiliki segala hal yang baik, padahal sebenarnya tidak demikian. Nah, ayat ini menegur orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, ya. Yang berlagak, ya, mengaku memiliki segala sesuatu, meninggikan diri sendiri, padahal sebenarnya tidaklah demikian. Amsal pada kesempatan ini mau mengajarkan kepada kita supaya kita jujur kepada diri kita sendiri, bahkan kepada orang lain. Ketika kita berjumpa dengan orang, kita mengucap syukur dengan penampilan kita, pendapatan kita Bapak Ibu Saudara, tanpa harus kita memanipulasi penampilan kita Bapak Ibu Saudara. Seperti yang terjadi beberapa waktu, ya, tahun yang lalu, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di media sosial, ada banyak berita yang berkaitan dengan hal ini. Bahwa sepertinya ada orang yang tidak menerima keberadaannya, sehingga dia harus berlagak orang besar, berlagak hebat. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Seperti catatan berita ini Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Di mana ada TNI gadungan tipu banyak wanita. Pada akhirnya dia diamankan. Karena ada kejanggalan pada seragamnya. Ya. Laki-laki ini tidak percaya diri dengan keberadaan dia, mungkin sebagai masyarakat biasa, sehingga dia harus menipu dirinya, ya, berlagak seperti seorang anggota TNI. Bahkan juga ada suatu peristiwa yang dicatat di Kabupaten Bima, di mana dalam berita tersebut dikatakan lantaran kepincut saat berkenalan via media sosial Facebook dengan seorang pria, wanita asal kecamatan Soromandi, ya. Ini jadi korban penipuan di mana seorang laki-laki membohongi dia sehingga wanita ini kehilangan uang puluhan juta, ya. Wanita ini menangis dan sampai pingsan, ya, ketika dia di kantor polisi berjumpa dengan laki-laki yang bernama Adhar, ya, di mana laki-laki ini, ya, mengaku kepada wanita tersebut dia adalah anggota Densus 88. Dan ternyata ketika berjumpa, lelaki ini hanyalah seorang tenaga kontrak polisi Pamong Praja di Kabupaten Bima. Nah, saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bahkan dikatakan bahwa wanita cantik ini, dia telah kehilangan uang puluhan juta dan dia seorang dosen. Bapak Ibu Saudara bayangkan, seorang dosen. Kita tahu bahwa dosen itu kan minimal pendidikannya harus S2, magister. Tapi di dalam berita yang ada, ini nyata, ya, dia bisa dibohongi oleh seorang pria yang dia hanyalah tenaga kontrak, ya. Dia tenaga kontrak tetapi di dalam satuan polisi Pamong Praja, tapi dia mengaku dia anggota Densus 88. Sebenarnya tidak ada yang hina Bapak Ibu Saudara dalam bekerja apapun. Anda mau jadi petugas kebersihan, Anda mau jadi ojek, Anda mau menjadi asisten rumah tangga, tidak ada yang hina. Ketika kita bekerja dengan mensyukuri itu pekerjaan sebagai berkat daripada Tuhan, maka percayalah itu akan menjadi sesuatu yang membawa berkah untuk diri kita sendiri.
Seperti apapun pekerjaan kita. Saya tidak tahu laki-laki ini mengaku dirinya Densus 88. Dan yang buat saya bingung bahwa seorang wanita berpendidikan, ya dia seorang dosen, minimal pendidikannya magister, bisa tertipu. Sudah tahu namanya Densus 88, Detasemen Khusus 88. Tidak mungkin ada anggota Densus yang mengaku-ngaku dirinya, apalagi terbuka di media sosial. Karena mereka adalah satuan khusus, tim khusus. Tidak mungkin di mana-mana terus memperkenalkan dirinya Densus, tidak mungkin. Tapi begitu wanita ini ya diperdaya oleh karena apa? Melihat tampilan luar laki-laki tersebut, ya. Pada akhirnya dia tertipu puluhan juta dan pada akhirnya dia menyesal. Dan ini pelajaran penting bagi kita. Saya juga tidak tahu kenapa dua laki-laki ini tidak percaya diri. Yang satu pengangguran, yang satunya sebagai pegawai kontrak ya di Satuan Polisi Pamong Praja. Bicara jujur, bicara apa adanya saja kan? Tidak ada yang salah bukan? Tetapi lihatlah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan memang benar. Lebih baik menjadi orang kecil dan bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan ya. Berlagak pejabat, berlagak orang besar, berlagak anggota TNI ternyata bohong ya, bodong ya. Berlagak menjadi apa lagi? Anggota Densus 88 ternyata dia hanya pegawai kontrakan. Nah, ini suatu pelajaran penting bagi kita. Sebenarnya belajarlah mengucap syukur apa yang ada, apa yang kita miliki hari ini, Bapak Ibu Saudara, sebagai berkat dan anugerah daripada Tuhan. Dengarlah baik-baik, mengucap syukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Jadilah diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, ya. Lebih baik kita ditolak oleh manusia namun ternyata memiliki semuanya. Kalau menurut ayat ini kita lebih baik jujur. Kita ditolak oleh manusia, namun ternyata kita memiliki semuanya. Daripada kita meninggikan diri dan memamerkan diri dan berpura-pura memiliki semuanya, padahal kita kosong. Ya. Terkadang kita sibuk ya memperhatikan penampilan luar kita, sehingga terkadang kita akhirnya harus menipu, berbohong, memanipulasi. Ya. Bahkan tidak sedikit ada orang yang berhutang hanya untuk penampilan. Orang berhutang untuk modal usaha, diputar uangnya untuk usahanya baik. Tapi ada orang yang hanya habis untuk supaya bisa beli barang yang habis pakai. Dan ketika penagih hutang datang menagih hutangnya, uang tidak ada. Hanya demi penampilan supaya bisa dilihat manusia, diterima manusia. Alkitab melarang kita untuk sebagai pribadi mengucap syukur dengan apa yang ada hari ini. Kita dilahirkan dari keluarga seperti apa, bersyukurlah. Itu semua adalah anugerah dan berkat daripada Tuhan. Karena itu Amsal 12 ayat 9 ini menolak sikap seperti itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Memanipulasi, menipu tentang siapa diri kita sesungguhnya. Kita tidak perlu menampilkan diri kita sebagai orang lain. Kita hanya perlu menjadi diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu kita menjadi orang lain. Tiap orang punya berkatnya masing-masing. Tiap orang punya jalannya masing-masing untuk Tuhan memberkati. Kita syukuri apa yang kita miliki hari ini, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita tidak seharusnya ya dijelekan. Kalau kita mengaku diri kita orang yang biasa, kita datang dari keluarga yang biasa-biasa, penampilan kita pun biasa ya sesuai dengan keuangan kita, kita tidak harus merasa jelek atau rendah ketika orang mengejek kita, ya. Dan kita juga tidak seharusnya berusaha menipu orang atau melebih-lebihkan atau membelokkan siapa diri kita sebenarnya. Mengucap syukur, jalani hidup saja, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita hidup apa adanya, menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan lebih baik daripada kita berpenampilan wah, kita berlagak orang besar padahal di rumah untuk makan saja tidak ada. Kita beli barang branded dengan berhutang padahal di rumah untuk makan saja kita tidak punya mungkin makanan di rumah yang cukup. Nah, ini sebuah pelajaran penting bagi kita sebagai orang Kristen untuk bijaksana di dalam kehidupan kita, ya. Jangan terpengaruh hanya karena penampilan kita. Saya mengucap syukur Tuhan membentuk ya IMC dari perintisan yang ada, ya. Ada waktunya saya berpakaian rapi, memakai jas di depan mimbar, tapi ada saatnya dengan adanya IMC Food, saya harus pakai sepatu bot, memakai baju kaos oblong, saya jalan ke pasar, turun sampai ke pantai, ya. Tidak ada yang kurang. Apa yang kurang? Ya, menjadi hamba Tuhan tidak ada sesuatu yang harus ya kita wah atau apa. Jadi diri sendiri lebih baik. Menjadi diri sendiri lebih baik. Yesus yang dari surga mulia saja turun ke dunia yang penuh noda, dosa dan hina ini kok. Ini sebuah pelajaran bagi kita. Jadi diri kita apa adanya. Tidak harus usah menipu, tidak harus berlagak kaya, tidak harus memanipulasi diri kita sendiri.
Lebih baik kita ditolak manusia tapi kita punya segalanya, daripada kita berbicara besar, berlagak besar, sesungguhnya kita tidak memiliki apa-apa. Semoga kita menjadi bijaksana di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ingat sekali lagi, jujurlah terhadap diri kita sendiri. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita menjadi jujur, menjadi diri kita sendiri, itu akan lebih menenangkan hati kita daripada kita berupaya, berusaha menjadi orang lain. Tuhan Yesus menolong, menyertai, memberkati kita. Sekali lagi, semoga kita menjadi bijaksana di dalam menjalani kehidupan kita. Syukuri apa yang ada dan nikmati setiap berkat Tuhan. Dan percayalah, engkau pasti akan diberkati dan terus menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Bapak Ibu Saudara.